Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bil Quran. Alhamdulillahi bil iman. Alhamdulillahi bil Islam. Allahumma la nu'ti thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Wa salli wa sallim 'ala habibika habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a rusydah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Jemaah Majelis Nurul Iman Telkom yang dirahmati Allah, kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam kita aturkan ke haribaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini adalah hari pertemuan kita yang ke-523 dalam halaqah ilmiah di Majelis Nurul Iman Telkom bersama dengan ibu-ibu Majelis Ta'lim dan tentunya Forum Silaturahim Istri Karyawan Telkom. Masih berada di bulan Rajab, Syahrullahil Murajab, dan hari ini kita sedang ada di pertengahan bulan atau tepatnya di Ayyamul Bid. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di hari-hari Rajab ini sebagai wacana atau sebagai persiapan untuk menuju kepada Ramadan Mubarak dan amaliyah di Rajab ini seyogyanya kita jadikan sebagai latihan-latihan ringan untuk melakukan pemanasan-pemanasan kecil menuju kepada amaliyah yang paling besar, yang paling hebat nanti di bulan suci Ramadan. Saya Nabi SAW memberikan kepada kita beberapa keistimewaan tentang bulan Rajab. Di antara yang ada dalamnya adalah kita melakukan siyam. Tentunya membiasakan diri dengan berpuasa sunnah sebelum kita masuk di bulan Ramadan adalah sesuatu yang sangat istimewa. Ya, Ramadan itu adalah ibadah yang sangat berat. Puasa di dalamnya sesuatu yang sangat berat, kecuali bagi orang yang telah membiasakan diri untuk melakukan siyam sunnah di hari-hari atau di bulan-bulan yang lain. Mudah-mudahan kita terus diberikan oleh Allah kemampuan untuk memuliakan bulan Rajab, Syahrullahi al-Haram, ya, bulan Allah yang haram, satu di antara 4 bulan yang lainnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita memasuki kajian surah Yasin ayat yang ke-76. Ya, kita baca sebelumnya ayat yang akan kita terjemah dan kita tafsirkan pada kesempatan kita hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Qala ta'ala fala yahzunka qawluhum. Janganlah menjadikan engkau bersedih wahai Muhammad qauluhum, ucapan-ucapan mereka, ai qaulu kuffari Makkah, ucapan orang-orang kafir di Makkah pada waktu itu, fi takdzibika, di dalam mereka mendustakan risalah dan ucapan-ucapan serta apa yang kau bawa dari Rabb, dari Tuhanmu. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, sesungguhnya kami mengetahui ma yusirruna, apa yang mereka sembunyikan, wa ma yu'linun, dan apa yang mereka menyatakan, apa yang mereka perjelas. Di antara kitab tafsir yang memberikan makna dari inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, artinya adalah inna na'lamu ma yusirruna, kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan, fi dhamairihim, di batin-batin mereka, di hati-hati mereka, minat takdzib, yaitu pendustaan mereka. Ya, meskipun di antara orang-orang Makkah itu ada yang masuk kelompok orang munafik. Munafik itu ketika laqul ladzina amanu qalu amanna, bertemu dengan orang yang beriman, mereka berkata amanna, padahal dhamairnya, hati mereka tidak seperti itu. Nah, jangan khawatir. Inna na'lamu ma yusirruna, kami tahu apa yang mereka sembunyikan. Wa ma yu'linun, dan apa yang mereka nyatakan. Bi alsinatihim, dengan lisan mereka, apa yang mereka jelaskan langsung, apa yang mereka ungkapkan langsung dengan lisan mereka.
Apa itu? Minal idza, dari kata-kata yang menyakitkan hatimu. Li'annal kufar qalu, karena sebagian ya, ahli Makkah atau orang-orang kafirnya Makkah itu sering berkata kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna Muhammadan syair, Muhammad itu adalah penyair. Ya, seperti pada beberapa yang sebelumnya kita sampaikan, mereka menuduh Muhammad itu adalah syair, ya, penyair, dan Quran ini hanyalah untayan-untayan syair yang dibuat-buat oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au majnun, atau mereka berkata bahwa Muhammad adalah orang yang gila. Ya, ini beberapa ayat Al-Qur'an menyebutkan, ya, innaka lamajnun. Ya, mereka menyebut bahwa engkau adalah ya, orang gila. Au kahin, atau mereka juga berkata bahwa Muhammad itu adalah ya, seorang dukun. Ya, dia adalah tukang sihir, kahin. Fala tahzan ya Muhammad, janganlah engkau bersedih ya Muhammad atas ucapan mereka. Inna na'lamu qawlahum. Ya, Allah memberikan apa ya? Mendinginkan hati ya Rasulullah dengan berkata, inna na'lamu ma yusirruna ma yaquluna. Kami tahu apa yang mereka ucapkan, wa nantaqimu minhum, dan kami akan membalas kepada mereka. Kami akan mengazab mereka. Jangan khawatir wahai Muhammad. Itu sebuah apa ya? Hiburan Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang diutus oleh Allah dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ismah atau penjagaan diri ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-77. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Awalam yara, tidakkah melihat al-insanu manusia, anna khalaqnahu, bahwa kami yang menciptakan dia. Ya, kita kemarin sudah belajar beberapa kali ya, kenapa Allah menyebut kata-kata kami ya, berarti dalam melakukan itu Allah ya memberikan tugas kepada makhluk yang lainnya, tidak sendirian, tidak serta-merta Allah mencipta manusia begitu saja, tetapi Allah pertemukan dulu antara laki-laki dan perempuan ya, kemudian diikat mereka dalam sebuah tali pernikahan dan seterusnya dan terusnya. Jadi penciptaan manusia itu adalah melibatkan ya bukan hanya campur tangan, bukan hanya Allah sendiri, tetapi ada dilibatkan campur tangan ya makhluk yang lain, sehingga Allah berkata anna khalaqnahu, tidak anni khalaqtuhu ya, tapi Allah berkata anna khalaqnahu min nutfah ya, dari nutfah, fa idza huwa, tiba-tiba dia khasimun mubin, menjadi penentang yang nyata. Tidakkah manusia itu berpikir, tidakkah mereka melihat bahwa dulu Allah ciptakan dia itu hanya dari nutfah, tiba-tiba dia menjadi penentang yang nyata. Yakni annahu makhluqun min nutfah, artinya adalah Allah mencipta manusia itu dari nutfah, tsumma yukhatib, kemudian dia bisa ya, berkhitab, kemudian dia bisa bercakap, kemudian dia bisa menentang. Fa kaifa la yatafakkar, bagaimana mungkin dia tidak berpikir fi bad'i khalqih, tentang awal ya permulaan penciptaan dia, hatta yada'al khusumah, sehingga mestinya mereka meninggalkan permusuhan atau penentangan kepada Allah dan Rasulnya tadi. Dalam kitab Asbabun Nuzul, satu ayat ini disebutkan di dalamnya bahwa ini ada asbabun nuzulnya, sabab nuzulnya ya, tersendiri tentang firman Allah. Kenapa Allah berfirman awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Dikisahkan dalam kitab tadi adalah anna Ubay bin Khalaf, bahwa Ubay bin Khalaf, salah satu tokoh kafir Quraisy, khasaman Nabi, dia pernah ya, menentang Nabi, atau dia pernah memusuhi Rasulullah SAW fil ba'si, tentang hakikat kebangkitan. Dia tidak tahu dan tidak yakin bahwa ada kebangkitan sesudah kematian nanti. Fatahu, lalu Ubay bin Khalaf mendatangi Nabi bi'azmin balin, dengan membawa sepotong tulang yang sudah remuk, yang sudah hancur. Wa huwa yufattitu, lalu dia memukul-mukulkannya. Tulang yang sudah rapuh tadi dipukul-pukulkannya. Wa yaqulu, dan berkata,
Atara annallaha yuhyi hadha ba'da ma ramma? Muhammad, masih yakinkah kamu bahwa Allahmu itu bisa menghidupkan tulang yang sudah remuk ini ya, ba'da ma ramma, sesudah dia hancur seperti ini? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am." Iya. Wa yab'atsuka wa yudkhilukan nar. Dia nanti akan membangkitkan engkau meskipun kamu sudah dalam bentuk tulang seperti ini, wa yudkhilukan nar, dan engkau akan dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia mendengar ucapan atau jawaban Nabi tadi, ya, Ubay bin Khalaf marah. Faqala, lalu dia berkata, bihaqqil Lata wal Uzza. Dia bersumpah dengan Tuhannya. Demi Tuhan Lata dan Uzza, la aqtulannaka. Saya akan membunuhmu. Sungguh saya akan membunuhmu ya Muhammad. Faqala Nabi dengan tenang menjawab, la taqdiru an taqtulani. Kamu tidak mungkin mampu untuk membunuhku. Walakin ana aqtuluka, akulah yang akan membunuhmu wahai Ubay, insyaallah taala, jika Allah berkehendak, wa usallimuka ilan nar, dan aku akan mengantarmu ke dalam neraka. Ya, tambah marah ya tadi perasaan hatinya. Ubay bin Khalaf mendengar ucapan Nabi dengan tenang, dia berkata, tidak mungkin kau membunuh saya, akulah yang membunuhmu dan aku yang akan mengantarkan kamu dalam neraka nanti kelak. Famarra Nabi sallallahu alaihi wasallam, famadha alaihi zaman. Ya. Selang beberapa waktu, ya, Nabi kemudian lewat. Nabi melihat ya Ubay bin Khalaf yakhdimu bi nafsihi farasan. Dia sedang menyiapkan kudanya. Yakhdimu bi nafsi itu mungkin ya artinya dia lagi membersihkan kudanya, dia lagi ya apalah ya dikasih makan ya, pokoknya dia lagi menyiapkan kudanya. Seperti seorang pemelihara kuda ya kudanya dibersihkan, ya dimandikan, mungkin dilap atau dan sebagainya, dikasih makan, dipelihara. Dia sedang ya memelihara kudanya tadi itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kemudian ya, menghampiri Ubay dan berkata, "Walima takhdimu hadzal farasa?" Untuk apa kau pelihara kuda ini wahai Ubay? Qala, dia berkata masih dalam menahan kemarahannya tadi, la arkabu alaihi wa aqtulaka. Saya akan menaiki, menunggangi kudaku ini untuk membunuhmu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudian berkata lagi, bal ana aqtuluka insyaallah taala. Tidak, sayalah yang akan membunuhmu wahai Ubay jika Allah berkehendak nanti. Kemudian berlalu beberapa waktu lamanya, ya akhirnya datanglah ya masa peperangan Uhud. Dan orang-orang kafir ya di dalam peperangan tadi, dalam komando Abu Sufyan ya dia mendatangi Uhud untuk mengadakan peperangan bersama dengan kaum muslimin ya di bawah komando Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa yang terjadi? Singkat cerita, ya Nabi bertemu dengan Ubay bin Khalaf ya, ketika peperangan tadi itu. Fa khalaqal jundan, ya ketika berkecamuk peperangan antara dua kubu tadi, kubu muslimin dan kubu orang kafir Quraisy tadi itu. Fasadafan Nabi sallallahu alaihi wasallam hinal muharabah. Tiba-tiba Nabi berhadapan, bertemu dengan Ubay bin Khalaf dalam peperangan tadi itu. Wa daraba unuqah, dan Nabi memukul ya, lehernya Ubay bin Khalaf biharbatin, dengan ujung tombak yang dipegang oleh Rasulullah tadi itu. Fajar damu min unuqi Ubay, maka mengalirlah darah, luka dari tusukan tombak yang ya dihantamkan oleh Rasulullah kepada lehernya Ubay bin Khalaf tadi itu. Apa yang terjadi? Fasaha, maka Ubay bin Khalaf berteriak soyhatan, dengan teriakan yang sangat keras, yang pada waktu itu tidak sewajarnya ya seorang Ubay bin Khalaf yang gagah berani tadi itu dengan luka satu kali tusukan tombak saja dia berteriak begitu keras ya maka sang komando pada waktu itu, sang komandan yaitu Abu Sufyan ya berkata, ya Ubay bin Khalaf, bihaqqil Lata wal Uzza, wahai Ubay bin Khalaf, demi Tuhan Lata dan Uzza, ma aftaha faka. Ini kalimat dita'ajub ya dalam bahasa Arab. Apabila ada kalimat ma sesudahnya wazannya af'ala, artinya adalah alangkah. Ma aftaha faka, alangkah lebarnya mulutmu, maksudnya alangkah kerasnya teriakanmu itu. La izzah wal humyah laka,
tidak ada keberanian, tidak ada wibawamu kalau begini. Abi qadri hadhil jirahah, apakah hanya dengan tusukan kecil seperti ini anta tasiyahu mislal baqar, kau berteriak seperti teriakan seekor sapi yang bermain. Wasibyan idza la'iba ba'duhum, atau seorang anak-anak yang sedang bermain dengan teman-teman mereka. Ya, yadribu ba'duhum ba'dha, yang mereka sedang memukul satu dengan yang lain dengan pukulan-pukulan yang kecil. Kenapa kau harus berteriak-teriak seperti itu? Ya. Faqala Ubay berkata, ya Abu Sufyan, wahai Abu Sufyan, la abki wa la asihu, aku tidak menangis dan aku tidak berteriak li syai'in, untuk sesuatu pun, minal jirahah, dari lukaku yang ada di leherku ini. Walakin qala Muhammad, akan tetapi aku teringat ucapan Muhammad, inni aqtuluka, sayalah yang akan membunuhmu, ala hadzal farasi, di atas kudamu ini nanti. Ya. Wa ana a'lamu, kata Ubay, dan saya tahu, anna Muhammad la yakdzibu ahada, la yakdzibu abada, dan saya tahu bahwa Muhammad tidak pernah dusta, tidak pernah bohong selama-lamanya. Jadi kayaknya Ubay tahu bahwa inilah ajal kematian saya, karena Muhammad sudah berhasil melukai leher saya dengan tumbaknya, dan Muhammad tidak pernah dusta dalam kata-katanya bahwa saya akan membunuhmu di atas engkau sedang mengendari kudamu ini. Wa jami'u jirahati fi qalbi, padahal seluruh lukaku ini ada dalam hatiku. Wa qad assarat fihi, sungguh dia telah membekas sedalam-dalamnya dalam hatiku ini. Jadi bahasa singkatnya mungkin begini ya, dia dibunuh oleh rasa kebenciannya selama ini, bukan karena luka kecil yang ditusukkan dengan tombaknya Nabi tadi, tapi hatinya yang sudah begitu lama memendam kedendaman kepada Rasulullah inilah yang semakin menambah parah luka yang kecil sebetulnya pada lehernya Ubay bin Khalaf tadi itu. Fa akhirul amri, singkat ceritanya, mata min tilkal jirahah, matilah Ubay bin Khalaf dari luka kecil yang ditombakkan, yang ditusukkan oleh Rasulullah kepada lehernya tadi itu. Fa anzalallahu hadhihi al-ayah, maka Allah menurunkan ayat ini fi jawabihi, tentang ucapan, ya, sebagai jawaban daripada ucapan, ya, apakah Tuhanmu mampu menghidupkan tulang yang sudah remuk ini? Ya, maka Allah berkata, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Nah, ibu bian rahmati Allah, mudah-mudahan dua ayat ini sudah memberikan kepada kita sebuah renungan, ya, bahwa alangkah lemahnya manusia dalam kekuasaan, di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak pantas bagi kita menjadi penentang terhadap risalah dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah bagaimana kita mengembalikan niat kita dalam hidup adalah kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala liya'budun, semata-mata untuk menjadi penyembah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita maksimalkan ilmu untuk menambah, ya, kesempurnaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita masuk dalam kelompok orang-orang yang mati dalam keadaan diridhoi dan Allah juga meridhoi kepada kita semuanya, dan kita juga rela dalam kematian kali itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.